Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol lagi bareng podcast Vokasi dalam podcast. Nah, untuk ngobrol hari ini saya akan ditemani salah satu junior saya yang sekarang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi vokasi. Tapi sebelum saya kenalkan siapa anaknya, siapa orangnya, dan sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, ada baiknya kita copot masker dulu ya. Oke, di kondisi kayak gini memang kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan kondisi semakin membaik lah ke depannya, jadi kita bisa lebih enak lagi ya dalam aktivitas. Baik teman-teman, hari ini saya ditemani sama Febrian. Jadi Kak Febrian ini adalah salah satu junior saya yang dulu memang tergabung dalam kelas perpajakan ya, kelas akuntansi dan perpajakan selama SMK dan bekerja sama bersama Cipta Sarana Cendekia. Nah, lebih enak mungkin kalau Mas Febrian sendiri yang mengenalkan diri kepada teman-teman sekalian gitu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Febrian Ananta. Saat ini mahasiswa semester 3 program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Saya juga alumni dari SMK Negeri 12 Malang, jurusan akuntansi, dan juga alumni dari kelas industri perpajakan bersama dengan PT Cipta Sarana Cendekia. Oke, jadi karena baru lulus berarti sekarang masih semester 3 ya? Masih semester 3. Ada dua hal yang pengen saya obrolin hari ini sama kamu, Feb. Jadi yang pertama nanti ada banyak adik-adikmu di luar sana, itu mereka yang membutuhkan masukan mungkin ya, dan mereka itu masih punya mindset bahwasanya anak SMK itu kalau mau kuliah itu susah benar ya, itu susah. Karena aku yakin dulu waktu kamu merasakan hal yang sama, dan mungkin teman-temanmu juga melihat hal yang sama, ada jadi sedikit mental block ya, ada hambatan ketika kita mau jadinya kuliah nggak ya? Apa saya ini hanya memang di-set untuk siap kerja aja? Nah, kayak gitu pertanyaannya. Nah, mereka itu rata-rata menanyakan bisa nggak sih anak SMK itu untuk lanjut ke perguruan tinggi, dan kalaupun bisa itu lebih enak yang mana gitu. Jadi maksudnya kita gabung ke universitas yang lebih secara global atau umum, atau yang kedua kita ngambil pendidikan yang bisa ada vokasinya juga gitu. Dan lewat jalur apa gitu. Kenapa? Karena saya yakin dengan apa yang kamu jalani selama ini pasti ada pengalaman dong. Gitu. Dari kamu masuknya jalur apa misalkan, terus dari SMK dulu kamu gimana ceritanya. Rasanya lebih enak kalau kita based on your true story. Jadi apa yang kamu rasain terus dengan bergabung di kelas khusus sampai kamu ke pendidikan perguruan tinggi itu kayak apa? Oke, jadi dulu setelah lulus sekolah menengah pertama atau SMP, saya memutuskan melanjutkan ke sekolah menengah kejuruan karena ya dari SMP itu udah tertarik dengan dunia berhubungan dengan numerasi atau angka. Nah, salah satunya rekomendasi dari orang tua langsung aja masuk ke jurusan akuntansi karena di situ kan hubungannya sama angka-angka nominal gitu kan. Nah, akhirnya saya masuk ke jurusan akuntansi dan masuklah di SMK Negeri 12 Malang. Terus di sana nggak ada hambatan sih sebenarnya, nggak ada hambatan selama di SMK karena passion sudah ada, terus minat dan komitmen itu juga sudah saya tanamkan dalam diri saya. Pokoknya kalau saya udah masuk di jurusan ini berarti saya harus tekun di jurusan ini. Nah, akhirnya karena udah minat dan komitmen, akhirnya di jurusan akuntansi itu tadi saking asiknya saya memiliki keinginan juga atas dorongan Bapak Ibu guru juga sih sebenarnya untuk gimana kalau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, salah satunya kalau pendidikan yang lebih tinggi untuk jenjang kejuruan itu yang cocok menurut saya adalah pendidikan vokasi seperti akademi atau politeknik. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk lanjut ke politeknik, khususnya yaitu Politeknik Negeri Malang. Terus untuk joinnya bagaimana? Itu dulu perjalanan panjang ya sebenarnya. Karena dalam sisi orang tua juga terkendala mungkin dalam biaya ya, Pak. Tapi dalam sisi diri saya, karena dulu juga pernah mengikuti lomba LKS, lomba kompetensi siswa. Nah, itulah yang membantu saya untuk masuk ke pendidikan tinggi vokasi, khususnya politeknik. Itu membantu saya, akhirnya saya bisa gabung di Politeknik Negeri Malang mengambil jurusan akuntansi. Kalau jalur masuknya, saya masuk melalui seleksi rapot atau dulu namanya PMDK ya. Oke, PMDK. Di situ, nah di PMDK itu ternyata ada kuota tersendiri bagi siswa lulusan SMK. Nah, di webnya untuk kita daftar itu ada pilihan di mana kita bisa menyantumkan beberapa prestasi atau kegiatan yang pernah kita ikuti selama SMK, mulai dari
LKS yang udah kita sering tahu ya. Olimpiade. Terus olimpiade akuntansi atau olimpiade apapun lah sesuai jurusan kalian. Terus ada festival seni siswa, olimpiade olahraga dan masih banyak lagi. Nah, itu yang membantu siswa SMK untuk bisa lanjut ke pendidikan tinggi vokasi. Jadi pertimbangannya nggak hanya sebetulnya scoring ya. Enggak sih. Terus nggak melulu soal biaya karena kalau kita mau ngomongin kuliah yang kita singkirkan dulu lah apa masalah latar belakang ekonomi gitu ya, karena kamu sendiri juga merasakan itu dan yang paling penting waktu itu kamu ada dorongan memang dalam dirimu sendiri untuk melanjutkan dan kayak gitu ya. Dan selama sekolah memang kamu udah di backup sama karena kamu tadi ada passion di situ, kamu kejar itu di situ dan itu jadi privilege pada akhirnya buat kamu ketika melanjutkan karena kamu punya sertifikasi yang cukup untuk paling enggak ngangkat performance kamu ketika mendaftar ke perguruan tinggi. Jadi selain lomba, selain olimpiade, kemudian karena kamu masuknya lewat jalur nilai ya, lewat jalur raport. Sertifikasi kayak kompetensi keahlianmu, kemudian magang itu diperlukan nggak ketika kamu masuk? Untuk ketika masuk ke politeknik, kalau kita lewat jalur beasiswa itu diperlukan. Nah, karena kita kan kegiatan-kegiatan yang pernah kita ikuti, sertifikasi itu juga dicantumkan juga dalam saat kita pendaftaran. Nah, itu juga membantu kita pada saat nantinya masuk ke politekniknya, ke perguruan tinggi vokasinya. Karena di situ gak hanya pengetahuan aja yang diasah, tapi skill juga. Nah, kalau kita udah ada basic dari SMK, udah ada basic tentang akuntansi ya, kita bicara akuntansi. Nah, saat kita masuk ke perguruan tinggi vokasi, wah itu gak perlu ditanyakan lagi, gak perlu diulang-ulang lagi, kita belajar dari awal. Tapi kita tinggal menambah atau kita tinggal memoles ilmu atau keterampilan kita yang udah ada di diri kita sendiri. Jadi, wah itu mempermudah banget. Sambil diminum deh. Jadi pada intinya kita mau ngelanjutin ke perguruan tinggi, terutama vokasi ya, yang pendidikan basicnya vokasi. Bagi teman-teman yang dari jalur SMK itu sebetulnya jauh lebih mudah. Karena memang porsinya di sana lebih banyak daripada kalau kita ikut ke universitas negeri gitu misalkan ya, ke PTN atau ke PTS yang dia basicnya bukan pendidikan vokasi. Dengan kita memilih jalur tadi, kemudian kita punya background dan punya pendamping ijazah yang lengkap tadi, terutama ketika kalau misalkan kita sekolah di SMK itu aktif, berarti otomatis akan jadi istilahnya bekal tambahan ya untuk mempermudah. Jadi nggak mempermudah kita hanya untuk kerja aja, tapi untuk masuk ke perguruan tinggi pun juga. Nah, pertanyaan mereka yang kedua, Feb. Ini masih hal besar pertama yang saya bahas sama kamu, masalah kuliah dulu. Pertanyaan mereka yang kedua, jadi adik-adikmu di luar sana itu mungkin merasa ada banyak suara sumbang yang masuk ya, dan ini tuh satu Indonesia semua problemnya sama, karena saya sering banget ketemu ya anak-anak dari NTT, anak-anak dari NTB, kemudian anak dari Kalimantan, dari Sumatera, kemudian jangankan yang dari luar pulau, Feb ya, yang dari Jawa Timur aja itu banyak sekolah yang memiliki problem yang sama. Dan ketika saya ngomong saya mancing kemana kamu setelah lulus nanti, dan ketika saya mancingnya itu ke arah perguruan tinggi, mereka selalu punya mindset bahwasanya susah dan susah itu bukan karena susahnya masuk, tapi nanti saya bakalan susah bersaing ketika di dalam sana. Ya, ada dua poin sebetulnya ketika kita melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang pertama kita ngelanjutinnya linier, atau yang kedua kita lanjutkannya dia non linier. Nah, kamu kan ngelanjutin linier. Ya benar. Ya, SMK kamu akuntansi. Ketika kamu masuk ke Polinema pun Politeknik Negeri Malang, kamu ngambil jurusan akuntansi. Itu linier banget. 2 semester lah, kita ngomong 2 semester selama 1 tahun kamu kuliah. Kemudian ada problem nggak? Susah. Emang kamu bakalan susah bersaing ketika kamu kuliah? Menurut saya ya, sejauh ini selama 2 semester, ini masih 3 semester berjalan ya. Ini nggak terlalu susah karena satu, kita di SMK udah dapat materi dan keterampilan tentang akuntansi. Terus di perguruan tinggi vokasi di Politeknik semester 1 dan 2 itu istilahnya kalau menurut saya itu kita tinggal mengulang lagi ya, mengulas kembali gitu ya materi yang udah pernah kita dapat di SMK. Jadi ya nggak ada sulitnya sih. Jadi itu sebenarnya menggaransi sih buat teman-teman yang mungkin udah pernah ketemu sama saya, terus ketemu sama tim dari Cipta. Kita selalu ngomong kalau anak SMK itu mau melanjutkan ke perguruan tinggi, apalagi kalau dia linier, itu gampang banget gitu. Sumpah gampang. Malah kita malah aku berani garansi ya, harusnya di paling tidak semester 1, semester 2, semester 3, minimal 3 semester awal gitu sampai semester keempat Anda bisa kumlot. Kenapa? Karena yang kamu pelajari di 3 semester awal itu sudah kamu pelajari sebetulnya di 3 tahun ketika kamu SMK gitu ya. Dan mungkin muatan non produktifnya lah ya yang nanti ditambah, kemudian ada tambahan-tambahan skill lain yang itu harus kamu kembangkan, dan itu rasanya
nggak akan mempengaruhi porsi belajarmu secara signifikan karena udah 3 tahun loh kita belajar akuntansi itu mulai jasa, dagang, manufaktur itu udah ada semua ya. Pajak kita juga udah kenal sedikit-sedikit. Jadi ketika masuk perguruan tinggi nggak ada ceritanya kita nggak bisa bersaing. Iya benar. Dan yang paling aku rasakan itu bukannya kita ilmunya tambah berkurang ya kalau masuk ke perguruan tinggi vokasi itu tambah bertambah, malah kita tambah bertambah karena satu di perkuliahan perguruan tinggi vokasi saat ini seperti di Politeknik itu cakupan mata kuliahnya itu lebih memperjelas dari mata pelajaran yang udah kita pelajari di SMK. Contohnya misal kalau di SMK kita hanya ada akuntansi manufaktur, cuma itu aja satu gitu. Nah tapi kalau di perkuliahan ada akuntansi biaya, ada akuntansi penganggaran. Ya, breakdownnya jelas ya. Nah jadi tahu asal usulnya itu dari sini. Terus kita harus mempelajari ini juga gitu. Terus misal ada juga seperti di SMK tuh spreadsheet. Nah, kalau di perkuliahan ada aplikasi komputer bisnis 1, aplikasi komputer bisnis 2, pemrograman database dan itu makin nambah ilmu dan skill kita juga. Jadi malah bukan jadi hambatan ya. Enggak. Karena yang ditambahkan pun sebetulnya basicnya kita udah dapat dari SMK gitu. Jadi tambahan ilmunya itu nggak jauh-jauh dari situ. Kecuali memang poinnya adalah ketika kita ngambil jurusan yang nggak linear. Nah itu yang susah. Karena kita harus belajar 2 kali otomatis. Ya bukannya saya kemudian menghambat atau menghalangi adik-adik untuk ngambil kuliah yang di luar jalur yang sekarang ditempuh ya. Tapi ada konsekuensi yang harus ditanggung memang. Untuk jalur masuk semuanya saya rasa sama ya. Dan beasiswa di luar sana itu sangat amat banyak dan yang mengeluarkan beasiswa sekarang nggak cuma pemerintah gitu loh. Pihak swasta juga banyak. Swasta juga banyak kan. CSR sekarang di mana-mana bentuknya diwujudkan dalam bentuk beasiswa gitu. Tinggal kita mau aktif atau enggak. Ikatan dinasnya. Gitu. Bener, ikatan dinas juga sekarang luar biasa sekali. Nah, kalau di luar jurusan yang linear, problemnya mungkin ya satu itu, karena kita harus mengulang belajar lagi, mempelajari hal baru. Yes, mempelajari hal baru. Contohnya yang nggak linear itu apa? Misalkan kita SMK-nya di akuntansi gitu ya. Ketika kuliah kita ngambil, bener kita vokasi, tapi kita ngambil keperawatan misalkan, atau kita ngambil di jurusan lain yang memang nggak sesuai dengan background kita. Selama kita ada passion dan mau mengejar nggak masalah sih, karena nggak ada hambatan sama sekali untuk anak SMK bisa lanjut ke perguruan tinggi dan nggak ada yang larang gitu ya. Padahal jalurnya jalurnya itu difasilitasi banget gitu. Apalagi sekarang semuanya sistemnya ikut Merdeka Belajar. Iya gitu. benar. Merdeka Belajar nggak cuma dari perguruan tinggi gitu. Anak SMK juga dituntut sekarang sudah mengikuti namanya Merdeka Belajar. Otomatis dengan Merdeka Belajar kita harus melek semua informasi. Gitu. Benar. Mau kita mau lanjut kemana, kita mau mencari apa supaya kita bisa jadi apa itu harus kita cari sendiri. Ya. Okay. Nah, ngomongin Merdeka Belajar. Ngomongin Merdeka Belajar sekarang. Kamu kuliah sudah 1 tahun lebih, ya berjalan 3 semester. Karena kamu baru lulus kemarin dan ketika kamu lulus, kamu wisuda nggak sih? Oh enggak ada wisuda. Ya nggak ada wisuda karena? Ya karena pandemi COVID. Ya karena pandemi kan. Oke, jadi karena kamu lulusnya waktu pandemi, maka otomatis semua kegiatan seperti pengenalan kampus, kemudian perkuliahanmu di semester 1, semester kedua dilaksanakan secara virtual atau daring. Ya, pakai e-learning dan sebagainya. Oke. Ini saya butuh opini dari kamu, jadi dari pandangan seorang Febrian untuk menjawab komentar yang disematkan sama viewer kita di chapter pijak kedua kalau nggak salah, yang waktu itu saya ngobrol sama adik kelasmu dari SMK 12 masalah pendidikan SMK ketika daring dan virtual. Tuh problemnya apa? Gitu. Jadi troubleshooting di situ, dia problemnya apa, kemudian harapan dia apa. Nah, yang kamu rasakan ketika kamu sekolah semuanya waktu itu luring ya, dan kamu berharap ekspektasimu tinggi dengan aku SMK seperti ini, maka saya akan kuliah nanti ketemu orang yang seperti ini dengan nuansa yang berbeda nantinya. Ternyata kamu kuliahnya dari rumah. Dan sekarang tiba-tiba semuanya virtual, padahal saya belum kenal ya, belum kenal tempatnya, belum kenal pengajarnya, belum kenal materinya seperti apa rasanya. Jadi dulu ekspektasi kan SMK benar secara luring ya, jadi full di sekolah. Terus masuk kuliah mulai dari pengenalan kampus sampai semester 3 ini kan masih daring. Itu agak bukan agak parno ya, tapi agak gimana ya? Susah banget karena satu, kita harus belajar tentang kayak Edmodo, terus kita harus lebih sering dengan Zoom meeting, terus Google Meet sebagai sarana buat pertemuan-pertemuan bersama entah dosen, teman-teman ataupun kumpul organisasi. Nah, itu juga tantangan bagi seorang mahasiswa, khususnya mahasiswa vokasi, di mana dia nggak hanya mempelajari
jurusan yang dia tekuni atau keahlian yang dia pilih, tapi dia harus mempelajari hal-hal lain yang harus mendukung keahlian tersebut. Misal kalau saya berarti harus bisa mempelajari IT. Terus misal untuk mata kuliah pemrograman database nih ya. Biasanya kalau kita bicara secara luring ya, itu kan dosen itu selalu keliling kan di laboratorium memeriksa mana sih mahasiswa yang ada problem, ada kesulitan di mana. Nah, tapi berhubung ini secara daring, jadi dosen itu memantaunya ya hanya dari setiap pertemuan ada kesusahan enggak, dan jelas sih itu enggak bisa 100% bisa menjadi problem solving dari setiap permasalahan mahasiswa selama kuliah daring. Oke. Kalau dibikin rating dari 1 sampai 100 ya, persentase selama kamu kuliah 1 tahun dengan cara virtual itu yang masuk berapa persen? Kalau saya sih karena basicnya juga udah ada dari akuntansi ya. Oke, jadi mungkin untuk ilmu-ilmunya yang bertambah ya 80% lah. Secara virtual ya, secara virtual. Ya karena dengan syarat tadi. Karena backgroundmu udah kamu cukupi ya benar, di akuntansinya udah ada gitu. Tapi untuk beberapa tambahan skill, nah itu yang agak susah karena kita harus menyesuaikan dengan teknologi yang kita gunakan, terus kemampuan pikiran kita, fisik gitu kan. Apalagi kalau kita bicara kuliah daring, terus mahasiswa vokasi yang notabene 60% itu harus banyak praktek. Yes. Itu kita dikejar dengan deadline isinya tuh cuma soal kasus, studi kasus, penyelesaian kayak gitu. Jadi wah, itu tantangan tersendiri sih. Oke. Ini masih semester 3 berjalan ya. Masih semester 3 berjalan, yang otomatis kalau di RPL-mu sendiri untuk di pendidikan vokasi terutama di pendidikan tinggi, kamu masih banyak praktikum pun ada banyaknya lebih ke tadi case study, terus habis itu di teori-teori. Ini kamu masih belum harus nanti terjun ke lapangan. Iya, belum. Nah, ini sudah ada sih. Udah ada tapi kan masih belum ini ya. Dan ini kamu udah mulai mengawali, harusnya memang di tahun keduamu kuliah ini. Kalau kondisi ini masih bertahan lagi, jadi kalau kita ngomongin belajarnya nanti masih virtual, masih daring, kira-kira nanti ke depan untuk kamu sendiri lah minimal, karena kamu butuh praktik, kamu butuh praktikum, kamu butuh penyesuaian yang luar biasa karena kamu dari pendidikan vokasi ya, yang diharapkan kita keluar nanti betul-betul matang ya, dan nggak banyak-banyak lagi ngajarin. Bikin tambah susah atau bikin tambah enak sebenarnya? Oke, ya tergantung. Itu sebenarnya tergantung dari komitmen dari dalam diri mahasiswanya sendiri sih yang menjalani pendidikan vokasi itu. Tapi kalau menurut saya lama-kelamaan kalau misal daring terus-menerus kayak gini, ya itu menjadi hal yang susah ya, karena kita harusnya tuh praktek bener-bener di lapangan, terus kita harus dipantau harusnya sih kita dibimbing sama dosen sih ya, dipantau. Ada supervisi lah ya. Tapi dalam kenyataannya karena efek daring yang nggak ada, cuma kita datang ke misalnya kita ngerjakan project sesuatu, dosen memantau hanya secara daring juga. Nah ini kan kurang kurang sempurna gitu ya kalau menurut aku, dan sentuhannya kurang lah. Nah dan ini nggak kalau menurut aku jujur ini nggak vokasi banget kalau caranya terus menerus begini, sama kayak yang lain. Nah akhirnya sama kayak universitas kuliah sarjana kan sama aja gitu kan. Jadi ya kalau bisa ya segera dilakukan perkuliahan tatap muka, apalagi bagi jurusan-jurusan yang memang membutuhkan praktik secara langsung. Karena anak vokasi itu nilai lebihnya itu ada di praktik keterampilannya, communication skill, terus interpersonal skill, terus dan ya masih banyak lagi lah. Ya karena nggak mungkin kita diukur hanya dari scoring itu tadi sama passing grade kita kan gitu. Karena kebutuhan yang masuk ke vokasi nanti itu pasti langsung datang dari industri gitu. Apalagi luar biasa kan untuk Polinema sendiri, job placement centernya gede banget itu ya datang ke situ nggak main-main. Nah kalau kita nggak melengkapi diri dengan personal skill yang luar biasa, kayaknya kurang sip juga. Jadi secara general aja, secara umum kamu merasakan bahwasanya dari segi mengejar kamu mungkin karena kamu Febrian ya masih bisa mengejar lah ya. Masih bisa mengejar lah ya. Dan yang kedua, tapi masalah feelingnya itu ya, karena memang yang kita butuhkan itu tadi ada supervisi yang jelas, kemudian ada arahan yang jelas, dan kita diminta memang harusnya ada banyak prakteknya. Tapi dengan adanya sistem virtual ini kita kerasanya feelingnya jadi kayak ya udah aku sama kayak kuliah yang biasa gitu kan. Itu memang yang dirasakan termasuk sama di tingkatmu tadi semuanya. Belum lagi tadi karena dari awal saya udah ngomong
yang lain kita pinggirin dulu, termasuk masalah background ekonomi, background sosial seperti apa. Karena apa? Kita baru ngomongin masalah topik materinya aja ya. Dari segi device masih belum, ada yang ngangkat, ada yang enggak gitu kan, ada yang mendukung, ada yang tidak. Apalagi banyaknya praktikum kan gitu. Ada pengolahan database tadi, pemrograman database tadi, kemudian yang lain komputer akuntansi. Nah, ketika mereka nggak tersupervisi secara langsung, saya yakin penerimaan masing-masing orang pasti beda lah. Kalau kamu bisa 80 belum tentu yang lain bisa yang satu rombongan belajar dengan kamu bisa dengan 80%. Jadi memang paling tidak ya tadi mudah-mudahan minimal lah kita dapat jatah praktikum untuk bisa di pertemuan tatap muka, paling enggak minimal secara perlahan-lahan dan bisa ditata seperti itu. Ya walaupun kita sekarang ada Merdeka Belajar dan kita diberikan fasilitas untuk menambah skill kita, baik itu yang langsung linear atau yang non linear tapi yang mendukung mendukung kita tadi. Tapi paling tidak ya kita masih tetap butuh arahan lah ya, kita masih tetap butuh fasilitas mahasiswa kan. Benar gitu. Gak bisa dilepas langsung. Oke, jadi bagi Febrian pembelajaran secara virtual ini pengaruhnya B aja, tapi rasanya jadi semacam ya saya kayak kuliah vokasi. Iya. Oke. Yang terakhir mungkin saya pengen tanya sama kamu, buat mereka ya, buat adik-adikmu yang kemudian ingin atau dia masih bingung, masih galau dia mau ngelanjutin kemana, dan mereka sebetulnya ada keinginan untuk kuliah ya, tapi mereka punya background yang berbeda masing-masing. Mungkin ada yang didukung sama orang tuanya, tapi dia yang kurang dukungan atau dorongan dari dirinya sendiri. Ada yang dia mungkin menggebu-gebu, dia punya spirit yang kuat banget untuk kuliah, tapi dia juga terhambat. Mungkin merasa orang tua aku nanti bakal support nggak ya, atau dia melihat dari background ekonomi. Karena saya tahu betul kamu merasakan hal itu, karena kita dulu sering ngobrol, kamu sering sharing. Ada yang mungkin dari background ekonominya juga kurang kuat ya untuk mendorong supaya bisa lanjut ini, tapi dia betul-betul punya keinginan untuk berkuliah. Ada juga yang keinginan dari orang tua untuk menguliahkan anaknya, tapi anaknya nggak punya. Nah itu nggak ada passion di sana. Satu pandangan dari kamu sama satu semacam saran atau dorongan dari kamu, pesen lah paling nggak dari Febrian untuk adik-adik di luar sana yang kepingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, kalau menurut aku pesannya buat adik-adik ya bilangnya, ya adik-adik SMK semuanya di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah tentukan passionmu mulai dari sekarang, tentukan visi tujuan kamu sekolah SMK itu untuk apa, buat komitmen itu, dan kalau sudah belajarlah secara sungguh-sungguh, karena kalau kalian belajar sungguh-sungguh kesuksesan tuh akan menghampiri kalian secara langsung sih gitu. Kalau setengah-setengah, ya kesuksesannya juga setengah-setengah nanggung kan. Malah kita nggak akan dapat apa-apa ya, karena kita bingung setengah-setengah. Oke, jadi buat adik-adik di luar sana memang terutama siswa-siswa SMK ya, kalau kita mau ngelanjutin kuliah dibilang susah atau enggak itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Karena fasilitas itu sebetulnya sangat amat banyak, tinggal kita gimana caranya bisa mendapatkan atau kita menyaring lah, paling enggak kita cari informasi supaya kita bisa menemukan jalur yang pas, jalur yang tepat sesuai dengan kondisi kita masing-masing kayak gitu ya. Jadi background kita apakah kuat atau enggak gitu. Atau kita perlu pembuktian terlebih dahulu kepada orang tua kita kayak gitu. Kita perlu dorongan, gimana caranya kita mencari dorongan dari orang tua kita. Kita harus ambil informasi yang banyak, kita saring dan kita sampaikan gitu. Kalau kita enggak research terlebih dahulu, kita enggak saring terlebih dahulu dan kita lebih milih pasrah, rasanya kita enggak akan kemana-mana kan gitu. Nah, buat teman-teman yang udah kuliah juga sekarang, terutama di perguruan tinggi ya, di pendidikan vokasi, Merdeka Belajar ini jadi salah satu program yang memang harus kita manfaatkan, dan kita nggak boleh hanya sekedar menunggu ya, meskipun kita mahasiswa dan kita bisa punya hak untuk menyuarakan apa maksud kita, tapi akan percuma kalau kita hanya pasrah. Kemudian gimana sih kalau kita kuliahnya online terus, padahal kita membutuhkan praktikum dan sebagaimana. Nah, daripada kita menyuarakan hal itu terus menerus, kemudian kita akhirnya terlalu sibuk dengan hal yang seperti itu dan kita arahnya ke tempat yang lain, ada baiknya juga kita memanfaatkan kondisi yang ada sekarang. Gimana caranya? Seperti kamu tadi, ketika background saya sudah kuat dan kita sudah bisa ngangkat, paling enggak ada skill-skill baru yang harusnya kita bisa tambah. Kalau itu nggak bisa kita dapat di kampus pun, kita bisa dapat dari tempat lain gitu loh. Apalagi sekarang kalau kita ngomongin masalah waktu kita jadinya jauh lebih longgar harusnya ya. Nah, kuliah kita jamnya pasti gitu. Maksudnya kalaupun bergeser, kita bisa gunakan device kita masing-masing dan itu dilaksanakan secara virtual. Nah, tinggal gimana kita mengolah diri kita tadi supaya mendapatkan
tadi bagian-bagian porsi-porsi yang nggak kita dapat di kampus atau di sekolah lah minimal yang bisa kita cari dari luar. Dari luar, benar. Oke, jadi yang saya simpulkan hari ini adalah dari Febrian sebetulnya kenapa kamu ada di posisi ini adalah karena satu, kamu ada komitmen. Jadi Mas Febrian ini ada komitmen pada dirinya sendiri memang. Mulai dari ketika sekolah dulu, SMK. Ketika SMK dulu bahwasanya saya masuk SMK, saya ngambil akuntansi dan saya nggak boleh setengah-setengah di sini. Nah, sambil berjalannya waktu ternyata ada passion yang kuat di situ, kemudian menjadi sesuatu yang menyenangkan sampai akhirnya sekarang diteruskan kepada pendidikan perguruan tinggi. Vokasi, Nah, pendidikan tingginya ambilnya linear lagi vokasi karena apa? Karena di vokasi itu kita dapat banyak sekali fasilitas, terutama kalau kita anak SMK dan sangat mudah sekali mengejar pelajaran. Bahkan kita bisa unggul di situ karena kita punya background yang kuat. Benar. Gitu ya. Dan kalau kita membahas masalah pendidikan tadi, mau kita ngomongin daring nggak daring sebetulnya kembali pada diri kita masing-masing bagaimana kita mau melakukan upgrading tadi ya, upskilling sama refining supaya kita bisa paling nggak punya personal skill yang bagus dan jadi karena kan ciri khasnya vokasi kan keahlian, keterampilan harus jelas keahlian keterampilan. Oke, satu quote buat teman-teman di luar sana untuk nutup obrolan kita hari ini. Oke, quote ini saya ambil dari Bapak Dirjen Vokasi, Bapak Wikan Sakarianto. Bapak Wikan. Nah, ya benar. Pak Wikan pernah bilang bahwa nggak ada sekolah yang favorit yang bisa menjamin kalian lulus bisa langsung kerja atau lulus masa depan kalian cerah. Nggak ada jurusan yang kalian pilih itu suram, tapi yang suram adalah ketika kalian yang masuk di dalamnya itu nggak punya minat, komitmen, passion, dan nggak ingin bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh di dalamnya. Oke. Jadi luar biasa sekali. Itu adalah salah satu hal yang paling saya ingat juga dari Pak Wikan dan itu teruskan sama Kak Febrian di sini. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya dapat ya. Ada beberapa hal yang bisa saya dapat dari Kak Febrian hari ini dan mungkin kita akan ketemu lagi kapan-kapan untuk ngobrol, terutama setelah kamu menjalankan lagi semester-semester berikutnya dan jangan bosan-bosan untuk datang ke sini kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik teman-teman, jadi obrolan kita hari ini saya rasa cukup ya dan ini sedikit mungkin sudah menjawab pertanyaan yang kemarin sudah dilontarkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap like ya, komen dan subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya juga dinyalain biar teman-teman selalu dapat info paling baru di dunia vokasi di channel YouTube PT Cipta Sarana Cendekia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @ciptasaranacendekia untuk mendapatkan informasi seputar akuntansi, perpajakan, keuangan dan juga bisnis yang paling update. Tuh, mungkin dari saya hari ini saya cukupkan sampai sini. Terima kasih ya udah gabung sama kita di sini hari ini. Ketemu lagi di video yang berikutnya, di konten yang berikutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam Podcast.